Ya, proses pertama mengenai order generation. Jadi order generation adalah proses membuat atau menerima ya. Ada dua di sini, bisa membuat atau menerima order dari pelanggan dengan benar dan berkualitas. Hal ini biasanya dilakukan oleh tim sales di awal ketika bertemu dengan customer. Mengapa di sini ada tulisan membuat dan ada menerima? Tentu karena pelanggan kita itu cukup banyak. Ada GT, ada MT. Nah, beberapa pelanggan MT seperti National Key Account (NKA) itu mereka akan memberi orderan berupa PO. Sehingga kita di sini sifatnya adalah kita menerima PO. Kita tidak membuat PO atau kita tidak membuat orderan, tapi kita menerima PO. Makanya itu di order generation kita ada proses membuat dan menerima. Nah, proses ini dimulai dari proses input di awal, data di awal. Yang paling penting di sini sebenarnya. Jadi ada data customer. Siapa customer kita? Di sini harus lengkap rekan-rekan semua. Dalam menginput data customer ini harus tahu nama pelanggannya apa, siapa pemiliknya, KTP-nya ada atau tidak, NPWP-nya ada atau tidak, nomor handphonenya berapa, nomor yang bisa dikontak nomornya siapa, itu semua harus jelas. Alamatnya juga harus detail. Tidak boleh dicantumkan hanya misalnya jalan raya sepanjang, begitu saja. Tidak bisa, harus detail. Nomornya, RT RW-nya juga harus lengkap. Kemudian jika data customer sudah ada, mulai berikutnya adalah informasi produk dan harga. Ini adalah produk yang kita tawarkan, yang akan kita jual kepada pelanggan. Kita harus mengerti produk kita seperti apa aja, harganya berapa. Berikutnya, terkait dengan pelanggan, ada juga yaitu masalah support yang kita berikan, program yang kita berikan, dan fasilitas. Ada yang kita berikan TOP 0 hari, ada yang TOP 14 hari, ada juga eh, program ya, biasanya load sell juga bergantung dari segmen pelanggan itu sendiri. Itu berbeda-beda. Kita juga harus tahu karakternya dan kita harus tepat memberikan program terhadap pelanggannya, jangan sampai keliru. Kemudian kita juga harus tahu ketika kita melakukan proses order ke pelanggan, kita harus tahu inventory toko seperti apa dan sell out-nya seperti apa. Jadi ketika nanti kita memberikan suggest order, ini suggest ordernya tepat, jadi bisa diterima oleh pelanggan dan juga bisa dijual kepada end user. Tidak serta-merta kita melakukan suatu order bisa diterima pelanggan, tapi pelanggan tidak bisa menjual kepada end user. Ini akan menjadi masalah baru, akan menjadi penumpukan stok yang kemungkinan besar akan mengganggu proses pembayaran atau juga berdampak pada proses retur yang cukup tinggi. Berikutnya adalah schedule order. Kita juga harus tahu jadwal order ke pelanggan itu ditentukan hari apa saja. Tentu jika bicara pada umumnya semua pelanggan bebas ya, tidak menentukan jadwal-jadwal tertentu. Namun beberapa customer seperti MT itu sudah menentukan Senin jadwalnya PT Borwita untuk divisi PNG. Biasanya ditentukan. Nah, karena di hari Selasa sampai dengan Sabtu sudah ditentukan untuk supplier lain. Bila kita tidak mengikuti jadwal dari yang sudah ditentukan customer, dampaknya banyak sekali yang nanti akan ditolak ya. Jadi ketika kita order sudah ditentukan hari Senin, tapi kita datang hari Selasa, itu pasti ordernya akan ditolak. Nah, ini sayang sekali kalau sampai ditolak, kita akan kehilangan eh, waktu selling ya, selling time kita hilang selama 1 minggu, karena kita akan order lagi nanti di Senin berikutnya. Jadi penting sekali kita ketahui schedule order kita kepada pelanggan, dan harus disepakati juga eh, dengan pelanggan kita. Kalau sudah semua, baru kita bisa melakukan order generation. Kita bisa melakukan proses order ya ke pelanggan. Nah, outputnya ini biasanya tadi pertama masalah master pelanggan, kita jadi master data customer ini harus kita masukkan ke dalam sistem. Berikutnya order dari pelanggan. Nah, ini yang bisa berupa lisan atau tulisan ya. Nah, tulisan itu biasanya berupa PO. Tadi saya sampaikan, biasanya pelanggan MTI atau NKA itu ordernya berupa PO.
Nah, tapi beberapa toko-toko segmen GT itu biasanya belisan, yang dimana di sini rekan-rekan sales bisa menulis atau langsung di-input menggunakan SFA. Nanti prosesnya akan saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu mengenai order acquisition. Nah, di proses order generation ini apa saja yang bisa diukur? Tentu yang pertama, jika prosesnya benar semua, dari proses input sampai outputnya berjalan dengan baik, tentu kita akan bisa mencapai penjualan ya. Penjualan akan tercipta sehingga kita bisa mencapai target penjualan. Yang kedua adalah compliance order. Compliance order ini mengenai kedisiplinan kita terhadap cara kita melakukan order ke pelanggan. Bila data customer kita tidak benar, maka compliance-nya juga akan tidak benar. Misalnya di sini geotag ya, ada geotag. Kita secara sistem sekarang sudah menyimpan geolokasi dari semua pelanggan kita. Nah, bila kita order tidak ke toko, di sini akan tercatat compliance-nya tidak akurat, ya. Jadi itulah hal-hal yang menjadi ukur dari proses order generation. Nah, berikutnya adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses order generation. Ya, yang pertama tadi, ya, mengenai akurasi data customer. Ini sangat penting sekali rekan-rekan semua. Jangan sampai salah menginput, membuat data customer, karena akan dampaknya nanti ke proses pembuatan faktur dan sebagainya akan bisa ditolak semuanya, bahkan harus revisi faktur ataupun juga harus melakukan proses revisi data pelanggan. Ya, terjadi proses rework gitu ya. Kemudian berikutnya adalah akurasi program atau support. Harus jelas waktu menyampaikan kepada pelanggan. Jangan sampai ada yang keliru. Ya, ini pasti nanti ketika proses kiriman yang akan ditolak atau dampaknya nanti pada proses di tagihan. Makanya itu penting sekali kita membuat order yang berkualitas. Penting sekali. Karena proses order generation ini adalah proses pertama. Step pertama. Jika step pertama sudah salah, ke berikutnya pasti akan salah. Jadi pentingnya kita membuat order yang berkualitas, memastikan bahwa order yang didapat adalah sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, dari jenis barangnya, jumlah barangnya, harganya, dan alamatnya sudah benar. Kedua, kita juga menghindari tadi ya, garbage in, garbage out. Jadi kalau di awal datanya sudah keliru, pasti faktur yang tercetak, order yang kita kirim itu pasti salah. Ya, akan muncul apa? Rework pekerjaan, tidak efisiensi. Ya, pasti nanti banyak pertanyaan yang akan kita jawab dari customer hingga besar kemungkinan orderannya akan ditolak. Begitu. Berikutnya juga masalah tiket tagihan. Ya, contoh, misal waktu kita dealing ke toko, Ibu Bapak ini jika beli paket lengkap diskonnya 3%, begitu. 3%. Namun ketika dikirim, ketika jadi faktur, diskonnya bukan 3%, tapi hanya 1%. Kebetulan tokonya toko TOP, begitu ya. Toko TOP. Jadi ketika terima barang, tokonya mau menerima. Tapi ketika jatuh tempo, kolektor datang, toko tidak membayar karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Ini yang sering bermasalah. Makanya harus jelas semua programnya dan pastikan benar nanti ketika sudah menjadi faktur. Berikutnya adalah dengan kualitas yang order yang berkualitas juga dapat mempercepat proses pengiriman karena alamatnya jelas. Ya, misalnya toko itu alamatnya di Jalan Raya Taman Sepanjang 48A. Tapi waktu didaftarkan ditulisnya hanya Jalan Raya Taman Sepanjang, nggak ada nomornya rekan-rekan semua. Nah, ini bayangkan pengiriman mau kirim barang
akan mencari satu persatu lokasi, alamat, nomornya, mencari satu persatu sepanjang jalan. Ya kalau jalannya pendek, kalau jalannya panjang banget, rame, ini habis waktu di situ. Makanya penting banget tulis alamat yang lengkap ya, nomornya, kalau ada RT RW-nya cantumkan juga, itu akan membantu tim pengiriman.